Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tolib sekalian, insyaallah hari ini kita akan bahas tentang hukum dasar kimia. Nah, nanti hukum dasar kimia ini akan ada 5 yang dibahas, yaitu dari Antoine Laurent Lavoisier sampai dengan Avogadro. Nah, yang hari ini kan kita bahas adalah ini, hukum Lavoisier. Nah, sebetulnya hukum Lavoisier ini adalah hukum yang paling mendasar sekali, di mana dia dikenal juga dengan hukum kekekalan massa. Jadi kalau misalkan ada reaksi, misalkan ada A menjadi B, ini kekekalan massa bunyinya adalah, inti dari bunyinya adalah massa awal itu harus sama dengan massa akhir. Massa akhir. Nah, sehingga ketika saya punya A-nya itu sebanyak 10 gram, maka B yang bereaksi juga harus, yang dihasilkan juga harus sebanyak 10 gram. Begitu. Nah, kemudian ketika misalkan ternyata ada 2 unsur yang bereaksi, atau Q dengan P menjadi R. Nah, ketika ini 10 gram yang bereaksi, kemudian ternyata P yang bereaksi dengan si Q adalah 20 gram, maka nilai R yang dihasilkan itu harus 30 gram. Dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan hukum kekekalan massa. Nah, hukum Lavoisier ini juga nanti akan mendasari terkait dengan persamaan reaksi. Nah, persamaan reaksi. Contoh, tadi ketika ada massa awal harus sama dengan massa akhir. Contoh misalkan saya punya reaksi yang sederhana saja, yaitu H2, kemudian dengan O2, dia akan menghasilkan H2O. Nah, ini persamaan reaksinya. Nah, maka nanti persamaan reaksi H2 dan O2 ini menjadi H2O harus mengikuti hukum Lavoisier tadi. Di mana ketika ada Q dan P sama dengan 30 gram, maka produk R juga harus 30 gram. Nah, kita lihat hubungannya apa dengan persamaan reaksi. Di sebelah kiri ada atom H. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 2. Dari sini ada 2. Kemudian di sebelah kiri ada 2 atom oksigen. Di sebelah kanan, ini ada 2 atom hidrogen dan ada 1 atom oksigen. Ya. Ini ada 2 atom H. Kemudian ini ada 2 atom O. Dan ini ada 2 atom H. Dan ada 1 atom O. Nah, maka persamaan reaksi ini belum mengikuti hukum Lavoisier. Kenapa? Karena ternyata jumlah atom O-nya belum sama. Ya. Nah, sehingga nanti bagaimana cara kita biar persamaan reaksi ini menjadi sesuai dengan hukum Lavoisier, maka kita nanti harus setarakan persamaan reaksinya. Jadi persamaan reaksi itu harus setara. Harus setara. Ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita akan bahas dulu tentang persamaan reaksinya. Oke, sekarang persamaan reaksi. Nah, tadi sudah dibahas tentang H2 dan O2. Nah, ini dikenalkan dulu beberapa hal-hal yang harus dipahami terkait dengan yang ada dalam persamaan reaksi. Nah, ini ada angka 2 di depan senyawa atau unsur, itu disebut sebagai koefisien reaksi. Kemudian ada angka yang kecil bawah ini, 2, 2, dan 2 ini disebut sebagai angka indeks. Kemudian ada juga G, G, dan L di sini sebetulnya ya. Nah, ini adalah wujud zatnya. Kemudian nanti di sebelah sini ada tanda panah reaksi, artinya ini bisa diartikan sebagai membentuk atau bereaksi menjadi atau menghasilkan. Maka contohnya seperti ini. Gas hidrogen bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan cairan air, atau langsung air juga boleh. Nah, jadi pembacaan seperti itu. Gas hidrogen bereaksi dengan bereaksi, plus itu artinya dia bereaksi dengan gas oksigen menghasilkan air, atau menjadi air, atau membentuk air, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang penting dalam persamaan reaksi. Sekali lagi, nanti dalam persamaan reaksi itu ada beberapa hal yang harus diingat. Pertama, angka di depan yang sejajar dengan senyawa itu disebut sebagai koefisien. Kemudian angka yang kecil di bawah itu disebut sebagai angka indeks. Ya.
Nah, angka indeks ini menunjukkan identitas masing-masing si senyawanya. Artinya kita tidak boleh mengubah angka indeks ya. Jadi angka indeks ini tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Nah, itu terkait dengan persamaan reaksi. Nah, kemudian kita ambil contoh dulu. Oh ya, ini tadi angka indeks ya. Oke, sekarang kita contoh. Ada logam natrium bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen dan larutan natrium hidroksida. Nah, logam natrium berarti logam natrium. Natrium itu kan simbolnya Na. Logam wujudnya padat, maka dia kasih S, kemudian ditambah, bereaksi dengan air. Air simbolnya itu adalah H2O, rumus molekulnya. Air berwujud liquid. Nah, kemudian menjadi atau menghasilkan gas hidrogen. Hidrogen itu gasnya H2. Wujudnya gas, ditambah dengan larutan natrium hidroksida. Natrium itu simbolnya Na, hidroksida itu simbolnya OH. Kemudian larutan, sehingga kalau larutan ini simbolnya menjadi Aq. Nah, ini sudah pernah kita bahas di awal. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua, larutan asam klorida. Larutan asam klorida. Asam itu depannya H, kemudian klorida itu Cl. Kemudian larutan itu adalah simbolnya Aq, bereaksi dengan larutan kalium hidroksida. Kalium hidroksida, KOH. Larutan Aq menjadi atau menghasilkan larutan kalium klorida, KCl, larutan Aq, dan air, H2O, liquid. Nah, seperti itu. Itu untuk persamaan reaksinya. Nah, kemudian apakah persamaan reaksi ini sudah memenuhi hukum Lavoisier atau belum? Maka kita harus cek dulu jumlah atomnya. Kita lihat di sini. Ini ada Na. Jumlahnya ada berapa? Nah, untuk mengetahui nilai atau jumlah atom dalam suatu reaksi, kalian bisa mengkalikan jumlah atom. Jumlah atom dalam suatu reaksi. Suatu reaksi. Caranya adalah mengkalikan antara koefisien dikali dengan angka indeksnya. Bagaimana contoh H2O. Nah, ada berapa jumlah atom H-nya? Atom H. Maka kita lihat koefisien sini ada berapa. Karena ini, kalau misalkan tidak ditulis, berarti koefisiennya sama dengan 1 ya. Maka nanti 1 koefisiennya, saya singkat jadi koef, dikalikan dengan indeks. Nah, kita lihat koefisiennya 1, maka 1 dikali dengan berapa indeksnya atom H dalam H2O kali 2. Maka atom H dalam H2O jumlahnya sama dengan 2 atom. Gitu. Nah, kemudian bagaimana jika bentuknya seperti ini? Misalkan koefisiennya saya ganti menjadi, saya tulis di sini ya. Oke, misalkan koefisiennya menjadi 2H2O. Wait. Ini hapus dulu kepanjangan. Oke. Nah, misalkan saya ganti jadi gini, 2H2O. Kemudian berarti berapa atom H-nya? Tetap sama. Koefisiennya kan 2 di sini. Ini 2, indeksnya juga 2. Maka jumlah atom H-nya sama dengan 4. Terus, wait. Nah, gitu. Jadi ada 4 atom H-nya. Nah, misalkan contoh yang lain. Misalkan saya punya Al. Sekarang saya pindah ke bagian sini. Terus, jauhan. Nah, misalkan ada senyawa ini. Al2SO4 3 kali. Ada berapa jumlah atom Al-nya? Kita lihat indeks A, koefisiennya berapa di sini? 1. Kalau ada 1, berarti nanti 1 berapa? Koefisien 1, indeksnya 2. Maka jumlah atom Al-nya ada 2. S di sini dia dikurungin. Nah, indeksnya 1, ada indeks di luar, kurung. Berarti nanti di sini juga sama. 1 kali dengan 3, maka jumlah atomnya sama dengan 3. Sedangkan untuk atom O, dia indeksnya 4, dan 4 ini ada 3, di 3 kali lipatkan. Maka jumlah atom O-nya adalah 12. Lalu bagaimana jika ada Al2 sama senyawanya, SO4, 3 kali,
kemudian di depan Al2-nya ini ada angka koefisien yang lain, misalkan contohnya 3. Maka berapa jumlah atom Al-nya? Sama dengan di awal, maka kalikan dulu dengan koefisiennya, koefisien dibagi 3, kali dengan indeks Al-nya itu 2, dan tidak ada lagi sampai sini ya, berarti jumlahnya ada 6. Kemudian untuk S, koefisiennya ada berapa di sini depannya? Ada 1 koefisiennya 3, kali indeks SO4-nya, S-nya ada 1, kemudian dikali dengan indeks yang di luar lagi ada 3, maka totalnya ada 9. Dan untuk atom oksigen, maka sama, koefisiennya 3, dikali dengan atom O-nya ada 4 di sana, kemudian dikali dengan 3 juga. Nah, nanti di sini ada 12 kali 3, berarti 36 atom O-nya. Ini atom Al, kemudian atom S, dan ada atom O. Nah, itu begitu cara menghitung jumlah atomnya. Nah, kemudian tinggal kita lihat untuk yang di sini. Apakah sudah sesuai dengan hukum Lavoisier? Kita lihat jumlah atom Na-nya di sini ada 1. Di kanan juga sama ada 1. Koefisien 1, indeksnya 1. Oke, sudah sama. Kemudian untuk H-nya di sini ada 2. Di sini juga ada 2, di sini ada 3. Ternyata di sini H-nya ada 2, ini H-nya ada 3 di sebelah kanan. Maka di sini belum sama jumlah atom H-nya. Ya. Maka ini belum sesuai dengan hukum Lavoisier. Nah, begitupun juga dengan jumlah atom O-nya. Kita lihat jumlah atom O-nya di sini ada 1, kemudian di sini ada kanan ada 1 ya. Oke. Nah, berarti O-nya sudah sama, maka yang belum sama adalah atom hidrogennya. Nah, sekarang kita coba lihat yang di sini, yang di bawah CL, K-nya ada 1, Cl juga sama ada 1, H-nya ada 1 tambah 1 di sini. 1 tambah 1 jadi 2 H-nya. Di H-nya itu ada 2. Kemudian Cl-nya sama dengan 1. K-nya ada 1. O-nya ada 1 juga. Yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan kayaknya sama. K-nya sama dengan 1. Cl-nya juga sama dengan 1. H-nya di sini langsung ada 2. Dan O-nya ada 1. Maka ini sudah sesuai. Artinya kalau jumlah atom H, Cl, K, dan O di sebelah kiri dan di sebelah kanan sudah sama, maka persamaan reaksi ini sudah setara. Ini sudah setara. Nah, sedangkan untuk yang nomor 1 di sini, jumlah atom H-nya belum sama, berarti ini belum setara. Belum setara. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksi? Cara menyetarakan persamaan reaksi sebetulnya mudah. Intinya pada prinsipnya adalah, kita masuk. Prinsip dari penyetaraan persamaan reaksi adalah harus setara. Yang dimaksud dengan setara itu adalah jumlah atom di sebelah kiri itu harus sama dengan jumlah atom di sebelah kanan. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyetarakan? Ini ada Na4, kemudian O2O2, dan 2N2O, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana bisa angka-angka ini bisa muncul? Oke. Pertama, kita coba untuk latihan yang nomor 1, Na dan O2 dan Na2O. Oke, tadi prinsipnya tadi kita ingat ya, jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan. Nah, dalam penyetaraan persamaan reaksi, yang boleh diubah adalah adalah koefisien. Hanya koefisien saja. Indeks tidak boleh diubah. Kita ambil contoh yang Na tadi. Na plus O2 menjadi Na2O. Nah, untuk urutan penyetaraannya, biasanya ini bisa dipakai. Pertama, kalau ada atom logam, maka atom logamnya dulu disamakan. Di sini ada logam Na, maka kita samakan dulu atom Na-nya. Di sini Na-nya ada 1, di kanan ada 2 nih ternyata. Ya, ini ada 1, ini Na-nya sama dengan 1, yang ini O-nya sama dengan 2. Yang di kanan Na-nya sama dengan 2, O-nya sama dengan 1. Berarti dua-duanya belum sama. Nah, pertama apa dulu? Pertama itu natrium dulu, Na. Ini 1, ini 2. Bagaimana caranya biar sama? Maka kita kalikan 2 di sini. Nah, kita masukkan 2.
Nah, jadi 2Na. Jadi 2Na plus O2 menjadi Na2O. Nah, sekarang yang Na tadi sudah sama jumlahnya. Yang belum sama adalah jumlah atom O-nya. Ini 2, ini 1. Nah, gimana caranya biar jadi setara? Sebetulnya bisa aja nanti ini kali dengan 2. Ya, ini kali dengan 2. Tapi nanti jadi Na-nya juga nanti kali 2 karena berubah. Atau bisa juga di sini kali dengan setengah. Yang penting kan tadi prinsipnya adalah jumlah atomnya harus sama dan koefisien yang boleh kita ubah. Maka ini kita kalikan dengan setengah. Ya, setengah kali 2, koefisien kali indeks, maka sama dengan 1. Di sini jadi O-nya sama dengan 1, ini juga O sama dengan 1. Nah, maka nanti ini sudah setara. Na-nya sama dengan 2. Ya. Nah, sudah setara. Tetapi dalam persamaan reaksi, itu sebisa mungkin koefisiennya jangan dalam bentuk pecahan. Maka nanti yang ini boleh kita kalikan dengan 2. 2 ini berlaku untuk semua koefisien. Maka 2 kali 2, maka jadi 4Na. Plus setengah kali 2, maka jadi 1 O2. Menjadi 2 kali 1 jadi 2 Na2O. Nah, seperti itu. Ya, ini cara meterangkan persamaan reaksi. Oke. Nah, kita coba contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah ada C2H6 kemudian bereaksi dengan O2 menjadi CO2 dan H2O. C2H6, kita lihat atom logam di sini tidak ada. Adanya atom non-logam selain H dan O, yaitu atom C. Atom C di sebelah kiri ada 2, sebelah kanan ada 1, maka nanti kita ubah indeksnya yang di sebelah kanan saja. Ini 2, ya. Yang pertama gitu. Oh, saya tulis dulu aja ya. Sini C2 H6 jadi O2, kemudian jadi 2 CO2 plus H2O. Nah, tadi di sini C-nya sama dengan 2, H-nya berarti sama dengan 6 ya. Dan O-nya sama dengan 2. Kalau di sebelah kanan C-nya sama dengan 1, O-nya itu sama dengan ini indeks kali koefisiennya 1, berarti 2, tambah sini 1. O-nya sama dengan 3, dan H-nya sama dengan 2. Baik. Nah, tadi jumlah C-nya belum sama. Ya, kita samakan, berarti kalikan dengan 2. Nah, sekarang ini yang atom ini sudah sama, ya. Sekarang atom H-nya. Atom H di kiri ada 6. Di kanan baru ada 2. Bagaimana cara biar sama? Maka kita masukkan C2H6 ini menjadi 2CO2. Nah, biar jadi 6, maka kita ubah koefisien di satu menjadi 3. 3H2O. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, ini tadi tahapan yang pertama ya. Ini tahapan yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga, berarti atom yang O-nya ya. Ini berarti 2 kali 2, jadi atom O-nya ada 4 di sini. Ada 4O. Kemudian ditambah dengan 3 kali 1, 3. Maka total atom O-nya itu adalah 7, sedangkan di sini ada 2. Bagaimana caranya biar si O2-nya ini dikali dengan berapa, hasilnya sama dengan 7. Maka C2H6 kita kalikan saja dengan 7 per 2. Nih, indeksnya, koefisiennya 7 per 2, kali dengan indeks 7 per 2 kali 2, maka jawabannya 7. Nah, sudah ada atom 7. Kemudian nanti sini jadi 2CO2 plus 3H2O. Nah, ini sudah setara. Tapi masih ada pecahan. Gimana cara menghilangkan pecahannya? Karena penyebutnya 2, maka kita kalikan dengan 2. Sehingga nanti di akhir, yang setaranya adalah 2C2H6, kemudian 7O2 menjadi 4CO2 dan 3H2O. Jadi 6H2O ya. Nah, ini sudah setara. Ini pun sama sudah setara gitu ya. Tapi yang dipakai yang bawah ini. Nah, itu yang dimaksud dengan persamaan reaksi. Ya, jadi sekali lagi tadi persamaan reaksi ini harus sesuai dengan hukum Lavoisier yang di awal. Yang jumlah atom massa di sebelah kiri harus sama dengan massa di sebelah kanan. Artinya apa? Atom di sebelah kiri jumlahnya harus sama dengan atom di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, untuk satu lagi silahkan kalian coba sendiri ya. Ini untuk Al plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali dan H2. Nah, itu untuk persamaan reaksi. Silahkan dicoba. Untuk video ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.